Selamat malam semuanya. Ya, ini Eftak edisi 22 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk konsultasi dari Bapak Ibu di kolom komentar Eftak edisi terakhir. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, karena hari Minggu kita seperti biasa akan sampaikan stock call. Mungkin Bapak Ibu sudah baca di website kami tadi sore. Kita akan coba bahas kembali. Sebelum saya masuk ke pembahasan IHSG, saya ingin memberikan informasi terkait promo New Year Program untuk 2025. Promo ini hanya ada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Desember. Dan untuk saat ini beberapa layanan sudah ada yang sudah masuk ya, beberapa member yang sudah melakukan waiting list sudah mengambil. Jadi silahkan, kuotanya hanya 5 untuk masing-masing layanan. Link ada di deskripsi ataupun Anda bisa lihat di website, nanti akan ketemu ke halaman ini. Dan untuk memastikan kuotanya masih tersedia atau tidak, pastikan Anda berkonsultasi dulu dengan admin ya di WhatsApp. Jadi silahkan ditanyakan terlebih dahulu karena saya takutnya sudah habis, karena ini kuota yang memiliki informasinya ada di admin ya, admin di WA. Gitu ya. Jadi ini promo terakhir di tahun 2024. Baik, kita masuk ke pembahasan IHSG. Oke, jadi ini adalah stock call edisi hari ini yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di website ataupun yang belum baca bisa dibaca di website ya. Jadi untuk minggu ini setelah penurunan yang terjadi di minggu kemarin ya, penurunan yang ternyata lebih dari perkiraan kami ya. Perkiraan kami di 7.200-an, ternyata penurunan bisa di bawah 7.000 ya, seperti itulah market bisa lebih dari ekspektasi kita ya. Nah, bagaimana skenario selanjutnya setelah penutupan IHSG di bawah 7.000? Apakah masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan atau tidak? Kami sudah memberikan update sebenarnya di Eftok terakhir bahwa ada level ekstensi yang memungkinkan untuk IHSG melanjutkan koreksi jangka pendek atau koreksi minor ini, dimana di sini ya, minggu ini IHSG berpotensi untuk mengalami rebound. Ya, ini adalah prediksi yang disampaikan di stock call oleh tim di private trading room dengan target resist gap area 7.100 hingga 7.300 ya. Kita coba buka di sini, terdapat gap di 7.100 ya. Dan kalau kita perhatikan pada penutupan terakhir pun sudah mulai tekanan jual itu sudah berbalik menjadi tekanan beli, dan beberapa saham juga sudah mulai mengalami technical rebound ya, dan terbentuklah candle yang ya belum mengkonfirmasi, tetapi setidaknya ini memberikan indikasi bahwa ada potensi untuk mengalami rebound dalam jangka pendek ya, mungkin di minggu-minggu terakhir menjelang pergantian tahun. Jadi perkiraan kami rebound kali ini masih akan berada di bawah EMA 60 ya, dimana target paling memungkinkan itu berada di gap area yaitu 7.100, dan jika terjadi sebuah lanjutan rebound ini memungkinkan ke 7.000 berapa tadi, 7.300 ya. Di sini ya, kita bisa perlihatkan 7.300 sampai dengan 7.400 ini masih berada di dalam tren turun ya, masih di dalam tren turun ya. Jadi kami masih mempertahankan apa yang kami sampaikan di Eftok sebelumnya, bahwa wave kelima nanti akan ada di kuartal 1 tahun depan ya. Jadi sekali lagi, penurunan seperti sekarang ini merupakan adalah kesempatan yang baik ya untuk kita melakukan akumulasi saham-saham yang layak investasi. Ya, jangan sampai nanti indeks naik kita baru mau beli gitu ya. Kebalikannya dari ketika IHSG kemarin saat tinggi-tingginya juga kami sampaikan sebaliknya ya. Segera perbaiki, segera persiapkan
potensi penurunan yang sudah kami sampaikan gitu ya. Ya, semoga ya kita bisa mendapatkan saham-saham yang kita memang sudah incar, sudah kita memang siapkan rencananya, plannya gitu ya. Dan mungkin penurunan saat ini adalah kesempatan yang diberikan untuk kita masuk. Tentunya tidak ada market itu turun terus menerus, akan ada yang namanya kenaikan dan ada juga namanya penurunan. Jadi ya sikapi dengan bijaksana, itulah pesan saya ya. Jadi tidak perlu kita memusingkan atau bagaimanapun ya, kita tetap baik-baik saja, jalan-jalan aja. Yang terpenting kita harus tetap mematuhi strategi dan misalkan ada trader ya patuhi trading plan ya. Misalkan ada investor ya Anda harus berpedoman pada fundamental dan plan jangka panjang. Itu saja ya. Kalau terkait dinamika market ya hal yang wajar jika market itu mengalami penurunan ataupun kenaikan ya. Dari situlah kita bisa mendapatkan peluang yang jelas Anda bisa lihat sendiri ya, ada naik dan ada turunnya. Jadi tidak ada penurunan terus-menerus, tidak ada kenaikan yang terus-menerus. Nah, ada market itu pergerakannya naik dan turun. Kita sudah lihat trennya masih naik ya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang jelas kalau kita investasi kita ada fundamental yang kita jadi pegangan jangka panjang. Jika kita trading ya kita memiliki trading plan jangka pendek yang tentunya sudah kita persiapkan dengan baik. Oh ya, ini untuk saham yang juga menarik ya untuk minggu ini adalah salah satu saham yang cukup berkorelasi jika indeks mengalami technical rebound. Mungkin saham ini juga akan ikut menyumbang ya. Ini salah satu saham yang cukup menarik ya. Ada beberapa saham yang lain yang belum kita eksekusi di private trading group untuk swing trade. Kebanyakan memang sudah saham-saham big caps ya. Beberapa kali kita trading saham big caps minggu kemarin saat indeks turun ya, kita sudah mulai melakukan trading ya. Jika sebelum-sebelumnya Anda cek kinerja kami di bulan November, trading kita bisa plus 3%, sedangkan indeks minus 6% karena kami tidak menyentuh sama sekali saham-saham, hampir tidak menyentuh saham blue chip. Saat ini kita sudah mulai melakukan trading ya, masih dalam batasan yang minimal karena memang kita masih menahan posisi cash on hand di atas 50% karena itu strategi adalah ditentukan oleh kondisi market yang masih memang belum bisa kita maksimalkan yang kita memiliki modal gitu ya. Jadi ketika trading itu kita harus berpedoman pada indeks kondisinya seperti apa, kita harus bisa menyesuaikan ya. Jadi tidak boleh beli sembarangan juga, tidak boleh asal-asal beli tanpa ada batasan-batasan yang sudah kita tetapkan. Ya, tentunya ini berlaku bagi bagi kami terutama yang memiliki keterbatasan. Gitu kira-kira untuk ISG, semoga sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan harapan. Sekali lagi kita hanya bisa memprediksi dan berdoa semoga apa yang kita usahakan dapat membuahkan hasil. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama saham. Terima kasih DB-nya Pak Yef. Sekarang saya masih ada PGEO sisa ke Keamarin. Rencana hold ke TP2 ataupun lebih apa bisa Pak? Di berapa kira-kira target maksimal untuk MEM apa nih? Untuk swing kali ini itu saya ini nggak tahu ini apanya. Jadi mungkin Anda bisa baca terlebih dahulu sebelum enter. Oke, ini salah satu saham yang sudah kami bahas juga di F-Talk bahwa di bawah 1000 ini merupakan harga yang cukup baik ya untuk trading maupun untuk investasi. Baru-baru ini kita sudah sampaikan di F-Talk menjadi judul utama juga kemarin, belum lama, tanggal 18 Desember ya. Di sini kita sampaikan. Ya, Anda bisa lihat pembahasannya, judulnya. Ini ya, saatnya buy. Ya, ini Anda bisa baca, bisa tonton ulang ya untuk pembahasan ini. Jadi semua apa yang kami sampaikan di F-Talk Anda bisa lihat lagi. Anda tidak ada batasan, kalau ada sahamnya memang Anda bisa lihat gitu. Makanya di Telegram itu Anda bisa manfaatkan untuk mencari saham-saham yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Nah, ini juga kebetulan
kita juga trading saham PGO ini ya, konsisten dengan yang saya sampaikan. Ternyata tim di private trading room juga menganggap PGO ini menarik ya di angka 900-an ini, dan kemarin di tanggal 19 ya mereka melakukan eksekusi PGO di 910 sampai dengan 915 yang saya rasa ini harga yang cukup baik ya. Mereka tidak melewatkan momentum rebound yang ya bisa dikatakan ini tepat di hari terbaik ya untuk membeli saham PGO ini gitu ya. Kemudian sahamnya ini sempat naik ke targetnya di 960 sampai dengan 1020. Apabila pertanyaan Anda apakah bisa ke target maksimal, kita akan bicara 0,6, karena sebenarnya kita bicara 0,6 ini masih cukup jauh ya 0,6 ini. Jadi kalau Anda mau mengharapkan 0,6 tentunya ya Anda harus siap dengan konsekuensi dibawa turun terlebih dahulu dalam proses menuju ke sana. Di 1170 ya, itu kalau Anda bisa dapat, misalkan Anda beli di 910, Anda bisa dapat potensial profit sekitar 28%. Namun saran saya Anda harus naikkan proteksi di 940. Yang seperti ini Anda bisa konsultasikan lebih akurat lagi dengan tim di private trading room. Sekali lagi mereka memiliki sistem yang lebih akurat yang tidak seperti di TradingView ini tentunya. Mereka sudah memiliki angka-angka tersendiri yang tentunya tidak akan sama dengan apa yang saya sampaikan di FTalk ini. Kan di FTalk ini pembahasan ringan ya. Jadi kalau di sana mereka sudah memang terfokuskan dengan strategi yang mereka miliki, ya sistem yang mereka pegang itu tentunya sudah memiliki tolak ukur yang lebih akurat dan lebih presisi gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari 0,6 tentunya ini masih sangat jauh, bahkan 0,3 pun belum ya. Tapi kalau Anda bertanya target maksimal pada momentum swing pada sebuah saham yang trennya itu adalah turun, yaitu 0,618, yang mana kalau dia naik ke situ itu masih dalam tren turun ya, itu tren turun yang ini ya. Nah jadi masih kita harapkan ini kenaikan di dalam tren turun. Nah kalau misalkan Anda bertanya, kan pembahasan sebelumnya saham ini bisa naik ke 1.500 ya, itu adalah ekspektasi jika Anda berinvestasi. Jadi kita harus bedakan target trading dengan target investasi, itu tidak sama ya gitu. Jadi ini harus kita pertegas ya, perjelas bahwa target investasi itu ada memasukkan faktor fundamental di dalamnya, sedangkan trading tidak sama sekali. Di kami seperti itu. Jadi kalau kita trading nggak mungkin kita melihat fundamental ya. Kita hanya melihat teknikal pun jangka pendek seperti ini misalkan ya. Kita nggak akan berekspektasi dia naik lebih dari ini dulu sampai dengan teknikalnya memang memungkinkan untuk dia naik lebih jauh dari ini ya, seperti itu kira-kira. Oke lanjut ya. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bahas Koka untuk swing trade. TP sama stop lossnya di berapa? Oke. Kita lihat dari penutupan terakhir dia naik ya dengan volume yang cukup signifikan. Mungkin kenaikannya ini sudah cukup tinggi ya, namun memang syarat trading di private trading adalah 70, harus di atas 70 ya. Jadi saham ini memang baru mungkin bisa direkomendasikan gitu ya, itu jika dia sudah naik di atas 70. Misalkan Anda beli di saat ini gitu ya, stop lossnya di berapa kira-kira? Tentunya kalau kita mengacu pada aturan di private trading room yang mana tidak boleh lebih dari 5% gitu ya, Anda harus melakukan pembelian dengan menunggu di 70 ya, dengan stop loss di 66 ya. Kalau Anda mau secara teknikal, Anda bisa stop loss di 61, karena kalau turun ke situ berarti dia lanjut ke bawah sini ke 50 gitu secara teknikal. Beda ya cara kita melakukan stop loss secara teknikal
atau dengan profil risiko yang kita miliki, yang kita sudah tetapkan. Ya, misalkan pada sebuah saham itu risk secara teknikalnya itu lebih dari 5%, yang biasanya kami lakukan adalah skip. Kita tidak pernah memaksakan diri untuk trading melebihi batas risiko yang kita sudah tetapkan. Ya, misalkan saham ini ya lebih dari 5% secara teknikal, berarti ya kita tidak harus trading di saham ini, kan saham yang lain ada gitu. Walaupun mungkin potensi kenaikannya juga sangat besar. Ya, kita lihat ya. Jadi ini sekali lagi kayak saya jelaskan di awal supaya Anda bisa siap dengan konsekuensi kalau Anda ambil di sini dan berpedoman pada teknikal gitu ya. Kalau Anda beli di 70 ya, potensi upside-nya, TP-nya katakanlah ya, karena saham ini masih cukup kecil nominalnya, ya kemungkinan ini cukup signifikan. Ya, kita akan ambil 0,5 yaitu TP terdekat di 75. Kemudian kemungkinan memungkinkan untuk saham ini ke 0,6 karena dia cenderung ke konsolidasi jangka panjang yaitu di 81, itu sekitar 15%. Menarik atau tidak menurut kami tergantung ya. Kalau Anda mau proteksi tidak sesuai dengan teknikalnya ya menarik karena secara risk dan reward lebih besar rewardnya gitu ya. Lanjut, mohon bahas ANJT, apa menarik untuk invest, berapa best price-nya, terima kasih. Oke, kita lihat menarik atau tidak, layak atau tidak, kita akan lihat dari sisi fundamental ya. Tetapi kami tidak akan melakukan studi komparatif di sini. Anda perlu melakukan membandingkan lah ya, bahasanya membandingkan dengan saham sejenis ya, gitu, saham sejenis dan setipe. Kita lihat dulu ini saham apa gitu ya, apa dia punya revenue streamnya apa ya. Di sini ada palm oil ya, mana ini sangat signifikan menurut saya, ini mungkin hampir 90% dari total revenue dia punya ya, 90% lebih ya. Jadi dengan palm oil yang saat ini sedang pada fase tren naik ya, kita akan lihat ya. Kita cek apakah masih uptrend atau tidak gitu kan. Oke, kita lihat ya. Di sini trennya naik ya, jelas. Ya, saat ini sedang meretest level 4.200 ya. Jadi 2 minggu ini turun ya memang, tetapi trennya naik. Kita akan bicara tren ya. Ini trennya. Jadi area ini lebih tinggi dari area sebelumnya. Jadi periode April sampai dengan September ya, CPO itu pergerakannya di 3.900. Kemudian dia naik di 2024 akhir, ini naik di atas 4.000 ya, 4.200 gitu ya. Ini adalah moving average yang kita bisa jadi patokan, oh ini saham ini tren gitu ya. Agar lebih mempermudah ya, kita akan coba lihat secara mudah seperti ini cara melihatnya. Nah, naik ya. Oke. Jadi mungkin ya. Mungkin kinerjanya di kuartal 4 nanti ya, kalau memang dia memang sangat berpengaruh ya, nanti akan kelihatan di kuartal 4. Karena kenaikan CPO itu baru terjadi di September. Ya, September CPO naik di atas 4.000 ringgit. Jadi ya kalau kita katakan baru akan terlihat kinerja baik atau tidaknya itu di kuartal 4. Ya, beberapa emiten CPO sudah kita pernah bahas. Ya, memang sudah kelihatan ada kenaikan ya. Gitu. Kita lihat ya. Apakah saham ini sorry. Kita lihat TAPG ya. ANJT. Oke, Austindo. Kita lihat ya. Kalau dilihat dari harga saham ini cenderung belum mengalami kenaikan ya. Belum mengalami kenaikan atau mungkin bisa dikatakan ini masih terkonsolidasi gitu ya. Nah, kita lihat fundamentalnya ini apakah memang layak ya. Nah, di sini kita lihat terjadi penurunan kinerja ya di 2023 karena wajar sekali harga CPO itu di tahun 2023 memang sedang turun. Artinya apa? Artinya korelasi kinerja terhadap CPO ini signifikan.
Ketika CPO naik, dia akan naik, ketika CPO turun, dia akan turun. Ya, jadi ya maksudnya tidak mempermudah, maksudnya kita bisa melihat dengan patokan tersebut. Ya, berarti harga komoditasnya lagi naik di atas 4.000, berarti harusnya kinerjanya akan membaik. Nah, kan yang kita lihat adalah saham layak atau tidak itu sahamnya belum naik, fundamentalnya sudah bagus. Nah, gitu kan. Nah, kalau ini ya kita lihat dari 2024 terakhir ya, memang secara kinerja dia mengalami perbaikan ya, tetapi sekali lagi ya saham ini memang masih dalam posisi yang ya tidak layak. Ya, kemungkinan ini akan membaik, tetapi ini tetap tidak layak karena secara profitabilitas tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Ini sangat tipis sekali. Ya, sangat tipis sekali dan bahkan beberapa kuartal terakhir dia mengalami minus negatif. Ya, gitu. Jadi kemungkinan besar Anda akan lebih mudah mencari saham yang lebih baik kinerja fundamentalnya. Profitnya di atas 5%, ya kinerjanya ya kemungkinan besar juga terpengaruh. Ini pun juga akan membaik, saya yakin akan membaik, tetapi tetap kita ketika berinvestasi kan akan memilih yang terbaik, ya kan? Yang terbaik secara fundamental dan yang terbaik dari harga sahamnya. Ya. Potensi capital gain-nya ada, memang terrefleksi dari fundamental yang sudah baik. Gitu ya, gitu. Kalau ini CPO naik tetapi ini tidak menjadi pilihan kami karena memang secara syarat profitabilitas tidak terpenuhi, gitu ya. Oke, malam Pak Yef, apakah ASIO layak invest? Terima kasih Pak Yef. Oke, kita lihat ya. Turun ya, ini dividennya cukup ada dividen ya, gitu. Kita lihat secara kelayakan investasi apakah dia tumbuh atau tidak, gitu ya. Nah, dia IPO di tahun ini baru ya, tahun 2022, berarti sudah berjalan kurang lebih tahun kedua ya. Tahun kedua berarti kita bisa lihat kinerja 2023 baik atau tidak, gitu ya. Nah, di 2023 ini saya lihat dari sisi revenue dia mengalami penurunan ya, dan kemungkinan penurunan ini masih akan berlanjut ya. Dan sayangnya memang secara profit pun juga terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Gitu. Jadi menurut saya ini tidak layak invest untuk saat ini. Ya. Begitu. Kalau mungkin secara teknikal juga kelihatannya saya melihat ada potensi jangka menengah panjang saham ini bisa turun ke bawah, mungkin ke bawah 100 ya, gitu. Jadi hati-hati, kemungkinan ini bisa turun kalau secara fundamental tadi kita lihat juga tidak begitu baik. Potensinya ini bisa ke bawah 100, kemungkinan di 83 untuk terdekat, dan bisa sampai dengan mungkin ini mungkin papan pengembang atau bagaimana, mungkin bisa di bawah 50 ya kalau saham ini melanjutkan penurunan, begitu. Jadi saran saya cari yang lain. Pak Yaf, tolong analisa BBRI bottomnya di mana? Oke, untuk target penurunan kami di 3.800 dan itu masih kami tunggu ya tercapai atau tidak. Tetapi kalau kita bicara jangka pendek ya, saham ini sudah berada di support area ya. Ini adalah support yang sudah 1, 2, 3 dan keempat kalinya diuji. Yang mana artinya jika saham ini menembus area ini, cepat akan mencapai target turun yang kami sampaikan yang seharusnya dicapai tahun depan, yang ya seharusnya terjadi. Tapi ya sekali lagi kita hanya bisa memprediksi kalau itu diberikan lebih cepat ya. Tentunya ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau Anda tanya bottom jangka pendek ya mungkin ini sudah disupport ya, harusnya ada rebound dan sebagainya. Apalagi indeks sudah mulai ada rebound, saham ini mungkin akan bisa rebound ya sebelum turun ke target yang sudah kami tunggu. Sekali lagi ya, kami tunggu, entah itu tercapai atau tidak ya kami tidak peduli. Yang jelas kami mungkin baru akan merekomendasikan saham ini untuk investing baru di bawah 4.000 ya, di 3.800 itu setinggi-tingginya BRI untuk investasi di harga tersebut. Kita tidak peduli mau dikasih atau tidak, biarkanlah market yang akan menjawabnya gitu ya.
Kalau bottom untuk jangka pendek mungkin di harga saat ini pun dia ada potensi untuk rebound mungkin di 4.300 sampai dengan 4.700, tetapi itu tetap proses turun ke bawah. Oke. Salam Pak, tolong analisa PSAB untuk jangka 6 sampai 8 apa ini? 6-8 jam atau hari, bulan, minggu, tahun, apa nih? Iya kan? Kebetulan saya nyangkut di 314. Terima kasih Pak sebelumnya. Mungkin hari kali ya. Nah, ini masih turun ya. Target penurunannya sudah kami sampaikan sebelumnya di 199 atau 200 ya. Masih turun ke bawah. Begitu. Pak Yap, tolong bahas DAAZ secara fundamental apakah bagus untuk invest, karena hari ini dari saya beli sudah minus sampai 15%. Apakah masih layak dipertahankan atau lebih baik cut loss? Terima kasih. Oke, kita lihat fundamental investasi ya. Berarti Anda sudah siap jangka panjang ya. Tuh. Ini saham baru ya. Kita lihat apakah ada datanya gitu untuk fundamentalnya. Nah, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada ya saya tidak bisa berkomentar ya. Sementara ini belum bisa saya berikan saran karena saham ini tidak ada data fundamental di TradingView. Oke. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, mungkin nanti Anda bisa konsultasi ke advisor kalau misalkan Anda member ya, tanya ini layak invest atau tidak. Tetapi begini ya. Edukasi saya akan selalu menambahkan edukasi sesuai dengan case-case yang ada di kolom komentar ya. Ketika kita berinvestasi itu selalu saya ingatkan sebelum pencet tombol buy, sebelum kita berinvestasi, apalagi ini kan investasi jangka panjang, kita harus pikirkan matang-matang ya. Dan ketika kita sudah menganalisa fundamentalnya dengan matang, kita sudah proyeksikan, barulah kita boleh buy, boleh berinvestasi. Nah, ketika kita berinvestasi, kita sudah melakukan analisa, kita sudah menetapkan fundamentalnya, kelayakannya dan sebagainya. Kemudian sahamnya turun. Wah, mohon maaf ya sebelumnya. Di peers, kalau market lagi turun ya pasti turun saham-sahamnya yang dipegang. Ya, pasti turun. Gitu, mayoritas pasti turun mengikuti market. Tetapi kan sekali lagi kita sudah pegang fundamental. Kita sudah tahu jangka panjang seperti itu. Contohnya, kemarin pun Raja, saham Rukun Raharja, ketika kita rekomendasikan saham itu turun sangat jauh sekali, lebih dari 10% kita punya modal gitu ya, floating loss 10%, padahal market tidak turun saat kita rekomendasikan ya. Apa yang kita lakukan ya kita hold. Kenapa? Karena kita sudah tahu fundamentalnya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, jangka panjangnya gitu. Contoh lagi misalkan KMDS ya, itu juga seperti itu. Kemudian Bali Taurindo ya. Kemudian banyaklah saham yang kita rekomendasikan, justru yang kita harapkan adalah dia tidak naik atau justru turun, supaya apa? Member-member kami bisa beli. Jadi ketika kita invest kemudian sahamnya itu turun, yang kita lakukan adalah ya kita bisa tambah. Karena kita sudah tahu ini saham fundamentalnya baik, jangka panjangnya akan baik. Gitu ya. Jangankan saham DAAZ, BRI pun turun ya. BCA pun turun ya. Jadi fokus kita tidak di situ ya. Fokus kita kalau investasi itu tentunya ya jangka panjang. Kalau namanya market ya jangka pendek ya naik dan turun, itu hal yang harus kita siap hadapi gitu ya. Kita harus terbiasa dengan hal tersebut gitu ya. Kalau kita tidak terbiasa misalkan, apalagi kita mohon maaf ya, kita asal beli ya pasti kita akan cemas, kita akan gelisah karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan ya. Tujuan kita apa kita tidak tahu. Nah itu yang nggak boleh, sayang duitnya. Kalau kita melakukan kesalahan tetap gara-gara mungkin kita perlu belajar, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita asal beli itu sudah tanpa analisa, tanpa melakukan proyeksi perhitungan, ya itu bisa dikategorikan spekulasi ya. Spekulasi itu mohon maaf ya, bukan bermaksud menuduh dan sebagainya, tetapi itu mendekati ke arah perjudian ya. Jadi kalau kita trading maupun investasi apalagi, itu penuh dengan pertimbangan, penuh dengan analisa, penuh dengan kalkulasi-kalkulasi yang tentunya tidak mudah untuk kita cepat-cepat atau buru-buru melakukan tindakan pengambilan keputusan berinvestasi ya.
gitu. Jadi memang adanya Yeftalk ini untuk itu ya, untuk mengedukasi Bapak Ibu supaya nanti ketika berinvestasi itu tidak mudah atau gampang terprovokasi, baik itu terprovokasi oleh orang, terprovokasi oleh berita, terprovokasi oleh apapun. Anda tetap mengambil tindakan sesuai dengan analisa secara matang ya, tidak mudah untuk impulsif dalam melakukan investasi terutama ya, karena jangka panjang itu kita harus siap loh ya. Pasar saham itu gejolaknya sangat ini ya, sangat agresif, berisiko tinggi ya, itu harus kita ketahui. Tidak seperti yang disampaikan oleh influencer yang mungkin Anda lihat banyak harta benda yang mereka dapatkan dari market. Mereka tidak pernah menyampaikan bahwa market itu sangat berisiko tinggi. Ketika kita mudah sangat impulsif untuk mengambil keputusan, itu akan sangat berisiko tinggi ya, gitu. Makanya ketika kita mau berinvestasi itu ya, mungkin baru tahu ya, sebelum berinvestasi itu harus yang namanya melakukan analisa fundamental terlebih dahulu. Kita tahu bisnisnya seperti apa, kedepannya akan seperti apa, mengkalkulasinya seperti apa, seperti itu. Nah misalkan Anda, Pak F, saya tidak memiliki kemampuan hal tersebut ya, Anda bisa konsultasi ya dengan siapapun yang menurut Anda lebih berpengalaman, memiliki kualifikasi untuk melakukan analisa, ya silahkan Anda berkonsultasi. Itu akan jauh lebih baik daripada Anda mengambil keputusan tanpa melakukan pertimbangan analisa ya, gitu. Itu sedikit edukasi untuk semua ya, untuk semua yang mungkin baru masuk di market. Jangan, ya boleh termotivasi untuk cepat kaya, tetapi ingat market itu berisiko tinggi ya. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu analisa saham Wood untuk swing. Oke. Untuk swing saat ini support ya. Ini support yang bisa dikatakan cukup kuat, ada MA60 dan juga ini sudah terbukti menjadi support ya. Tetapi Anda perlu menunggu ya, karena dia terakhir menembus MA60 dengan volume ya, peningkatan volume seperti ini. Anda perlu ada rebound seperti ini. Anda harus menunggu yang namanya technical rebound dulu. Jadi buy on breakout di 304 ke atas ya, dengan stop loss ketat di 290 ke bawah. Untuk target ini bisa ke 340 ya, itu adalah resist ini shadow ya. Misalkan di situ Anda bisa dapat sekitar 10%, itu pun sudah sangat cukup ya untuk swing trade. Dan karena ini masih uptrend, memungkinkan untuk saham ini lanjut ke level ekstensi, misalkan ke resist shadow ini 25% di 386. Tetapi saat ini masih menunggu ya, belum untuk beli. Oke. Selamat malam Pak F, kaum UMR tanya lagi. Saham auto apakah layak investasi? Sebaiknya masuk di harga berapa? Terima kasih dan sehat selalu Pak F dan tim. Layak investasi? Oke, kita lihat ya. Untuk auto ini tentunya akan sangat berpengaruh dari sisi kurs ya tentunya, dan juga dari sisi mobil ya, karena sekarang ini kan kita lihat auto parts ini juga sangat bergantung dengan sales dari industri otomotif ya. Dari pertumbuhan terakhir memang belum ada tanda-tanda dia tidak layak ya, ini masih sangat layak ya, namun memang kita tidak bisa berekspektasi dia memiliki margin yang signifikan sekali lagi, karena dia ya masih ada unsur tradingnya di sini ya. Nah ini sangat berpengaruh juga dari sisi kurs, yang mana kita lihat dari sini profitabilitasnya sangat-sangat ya kecil gitu ya, dimana di sini operasionalnya aja di 5%-an ya. Dan kita lihat dari technical ya, saham ini masih bisa turun ya, masih bisa turun ke misalkan ke 2040 sampai dengan 1895 ya. Apabila memang beberapa tahun ke depan memang Astra menghadapi tantangan besar, saya rasa auto ini juga berpotensi untuk terdampak oleh itu.
karena ya sentimen market di sini. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa auto ini cukup besar secara size ya. Market size-nya kita lihat dari market cap-nya di atas 10 triliun ya untuk saat ini. Jadi ini cukup besar memang ya, dan di sini kita lihat dari sisi revenue-nya pun di atas 10 triliun ya. Jadi bisa dikatakan kalau kita lihat dari penurunan yang memungkinkan ya, atau resiko yang berpotensi di masa depan itu kemungkinan dalam jangka panjang ya. Untuk jangka pendek kita belum akan lihat. Maksudnya gini, jadi mungkin kita perlu melakukan perhitungan jangka panjang dengan adanya distraksi EV, kemudian aturan perpajakan, kemudian juga kurs dan sebagainya, itu bisa kita pertimbangkan lagi untuk berinvestasi di saham ini. Karena apa? Pertama, dari sisi Astra sendiri potensinya adalah turun. Kedua, dari sisi kompetisi ya. Ketiga, kurs ya. Nah, ini menjadi kita harus benar-benar melakukan pertimbangan yang matang ya. Dan ya, dari sisi basic dari fundamentalnya sendiri memang sangat tipis. Ya, margin di bawah 5% itu tentunya buat aturan yang ada di peer dan peers tidak layak investasi. Gitu ya, karena ya sekali lagi ini selera ya. Kemarin kita sudah bahas ya, seperti Metro Data. Kemudian ada beberapa saham yang marginnya tidak terlalu memenuhi syarat, tetapi kalau misalkan saya tidak penting dengan profitabilitas, ya mungkin hanya melihat dari pertumbuhannya ini mungkin layak ya, secara pertumbuhan ini layak gitu ya. Silakan Anda perdalam lagi. Kalau Anda member, Anda bisa konsultasi ya, minta proyeksi ke depan akan seperti apa terkait pengaruh-pengaruh perpajakan yang sekarang lagi rame, kemudian juga industri otomotif akan seperti apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Karena kalau misalkan kita bicara harga saham saat ini ya ini turun ya gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini itu turun ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, oke. Lanjut ya. Selamat malam Pak Yaf, apakah Adaro dan BBRI layak untuk invest dan kenapa keduanya masih merah? Kebetulan saya pegang keduanya. Apakah tetap hold atau cari yang lebih baik? Mohon pencerahannya. Untuk Adaro saat ini skip ya, kami untuk saham Adaro maupun saham pertambangan yang lain. Adaro ada banyak, Adaro mineral tapi yang tentunya ya kita tahu Adaro ya, kita harus lihat komoditasnya, karena komoditas saat ini belum di fase atau siklus naik ya, kita tentunya akan menunggu siklus naik itu terjadi. Jika itu belum ya kita tidak rekomendasikan. Nah, untuk BRI ya sementara ini meskipun ada penurunan pertumbuhan ya, masih tumbuh ya. Jadi jangan salah mengartikan penurunan itu kinerjanya turun. Tidak ya, tetapi tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya itu mengecil. Paham ya? Jadi misalkan biasanya 10%, tiba-tiba jadi 2% pertumbuhannya. Tetap tumbuh, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tapi mengecil. Terkait penurunan yang terjadi sekarang ini ya wajar ya, nggak cuma BRI ya, BCA pun juga turun, saham-saham yang lain pun juga turun. Jadi kalau BRI menurut saya tetap layak invest ya, apalagi kalau kita dapat harga tadi yang saya sampaikan 3.800 ke bawah ya, dengan asumsi sepahit-pahitnya yield dapat di atas 8% itu sudah cukup ya. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur beli gitu ya, andaikan ada informasi berapa PV, kita bisa menyarankan untuk menambah jika terjadi penurunan. Tetapi karena tidak ada ya, kita tidak berani memberikan saran tambah ya, karena ya untuk memberikan saran tersebut kita harus lengkap dulu infonya, Anda punya berapa banyak PV-nya, kemudian di harga berapa belinya, supaya nanti dapat harga yang sesuai ya, untuk menurunkan risiko-risiko yang sudah Anda ambil sebelumnya. Karena setiap investasi itu mengandung risiko ya, Anda mau beli BCA pun, mau beli BRI, mau beli Mandiri, mau beli saham Bumi, semua ada risikonya masing-masing. Jadi ya itulah pentingnya kita berpikir sebelum bertindak
Ya, semoga Anda sudah berpikir dulu sebelum bertindak ya. Harus memang seperti itu, jangan sampai kita beli baru mikir ini layak atau enggak. Nah itu meeng ya, gitu nggak boleh ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau invest, kita mau beli itu sudah mikir dulu. Jangan dibalik, beli baru mikir. Nah tuh ya pusing tuh seperti itu. Tetapi ya itu kebanyakan memang seperti itu di awal. Tapi setelah nonton Yev ya, sayangilah uang Anda dengan cara seperti itu SOP-nya. Mikir dulu, ngitung dulu, baru beli. Gitu loh, baru invest, baru trading. Jangan beli dulu, baru pikir, waduh ini layak atau tidak, waduh ini akan kemana arahnya. Nah gitu ya. Mohon analisa LSIP untuk investasi Pak, karena sering disebut bahwa emiten komoditas menyesuaikan harga komoditas. Ini sekarang harga CPO kok sekarang turun terus, tidak ada turun terus ya, yang ada koreksi. Apakah skenario bullish CPO tahun depan masih valid? Masih ya, tadi sudah saya bahas ya terkait CPO sekarang ini sedang menguji level 4000. Ya, kita lihat nanti seperti apa pengujiannya berhasil. Semoga berhasil, tapi sementara ini masih naik. Tadi sudah saya bahas ya. Terkait LSIP layak atau tidak, Anda bisa lihat di pembahasan sebelumnya ya. Anda bisa cari di Telegram seperti biasa. Ya, di Devtalk sebelumnya ya. Sudah saya bahas soalnya. Nah, ini nih ya, sudah saya bahas. Silahkan Anda tonton lagi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan Devtalk malam ini. Semoga pembahasan malam ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk melakukan analisa lagi buat trading plan, buat investing plan ya. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada, baik itu dari Yev maupun dari yang lain. Tetap Anda harus pergunakan pemberian atau anugerah Tuhan, yaitu otak ya. Dan kita harus berhati-hati karena pasar saham itu memiliki risiko yang baru akan dirasakan ketika turun seperti sekarang ini. Justru momentum turun seperti ini membuat kita tersadar bahwa market itu, pasar saham maksudnya ya, itu memang tidak semudah yang seperti orang-orang katakan ya. Beli Astra gampang, beli Telkom itu gampang, tetapi tidak segampang itu ketika kita sudah beli ya. Terkadang ya kita tidak memiliki pengalaman, terkadang kita jadi belajar dan sebagainya. Semua orang memiliki perjalanan yang ya unik setiap perjalanan itu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu penonton Devtalk menikmati ya, tidak perlu dibuat pusing ya, tidak perlu dibuat yang mengganggu kesehatan ya, karena ya sekali lagi kesehatan itu lebih berharga, lebih penting ya daripada mungkin ya kita rugi tetapi kita masih sehat, kita masih bisa hidup, bisa mencari lagi. Tapi kalau kita sudah terganggu kesehatannya, nah itu bisa apapun yang kita dapatkan dari market itu tidak menjadi apa-apa gitu ya. Itu yang pesan kami. Ya kami baru 10 tahun di market, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dari kami, mungkin kita bisa belajar banyak dari beliau, mungkin yang lebih senior yang mungkin sudah ada di market sejak tahun 90 misalkan, sudah, itu kita harus mendengarkan apa yang disampaikan ya gitu. Ya baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di Devtalk malam ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.